Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di channel Saung Pak RW. Untuk sesi kali ini, sesi ngopi bareng Pak RW. Saudaraku semua, pernah juga ada yang tanya, apa sih ngopi bareng Pak RW? Ini cuma istilah saja ya. Ngopi itu kalau mau dibikin singkatan juga boleh lah. Apa itu olah pikir ya, gitu ya. Sehingga obrolan-obrolan kita ini membuat pembicaraan yang mungkin menambah wawasan pemikiran kita, sehingga itu bukan pembicaraan kosong tapi pembicaraan yang mendatangkan manfaat. Saudaraku semua, untuk sesi kali ini saya ingin berbagi cerita. Ada seorang petani yang melakukan eksperimen, ya bahasa kerennya begitu. Dia melakukan uji coba, melakukan penelitian. Dia menanam dua buah pohon. Pohon yang pertama dia tanam di tanah, kemudian dia sirami setiap hari. Kemudian pohon yang kedua dia tanam di tanah, kemudian dia sirami 3 hari sekali. Setelah uji coba beberapa bulan, kemudian dia ingin melihat hasil dari uji cobanya. Pohon yang pertama yang disirami setiap hari dia cabut, ya. Ternyata dengan mudah pohon itu dia cabut dari akar-akarnya. Kemudian pohon yang kedua, yaitu pohon yang disirami 3 hari sekali, itu dia cabut. Ternyata ketika dia cabut pohon yang kedua, lebih sulit, lebih susah dibanding pohon yang pertama. Kenapa? Ternyata pohon yang pertama itu karena dia diberi suplai air atau disirami setiap hari, maka pohon yang pertama tidak perlu repot-repot untuk mencari makan atau mencari suplai kebutuhannya, sehingga akarnya tidak berkembang melebar atau ke dalam, ya. Karena apa? Karena dengan akar yang ada kebutuhannya sudah terpenuhi. Sebaliknya pohon yang kedua karena disiram 3 hari sekali, maka 2 hari yang tidak dapat siraman, dia harus bekerja keras mencari kebutuhan hidupnya untuk mencari suplai mineral atau air. Maka pohon yang kedua ini akar-akarnya berusaha untuk melebarkan pencahariannya, akar-akarnya terus melebar ke kiri dan ke kanan. Kemudian juga dia menancapkan akarnya semakin dalam, sehingga untuk mencari kebutuhannya dia melebarkan akar dan menancapkan akarnya ke dalam. Nah, waktu pohon itu dicabut, tentu pohon itu lebih sulit, lebih susah. Kenapa? Karena akarnya sudah menjalar kemana-mana, juga sudah menancap ke tempat yang lebih dalam lagi. Saudaraku semua, kita manusia juga biasanya seperti itu. Artinya ketika manusia ini sejak lahir, sejak kecil dididik dalam nuansa kehidupan yang serba cukup tanpa kekurangan, biasanya dia tidak perlu bekerja keras lagi untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya. Biasanya mentalnya lebih lemah dibanding manusia lain yang mungkin sepanjang hidupnya atau semasa hidupnya banyak ujian, banyak tantangan yang mesti dihadapi. Sehingga ketika dia harus mencari solusi, ketika dia harus menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, maka dia berusaha lebih keras lagi, dia berpikir lebih keras lagi, dia belajar lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga terbentuk dua manusia. Yang satu mungkin mentalnya lemah, sedangkan yang satu lagi mentalnya lebih kuat. Kenapa? Karena tempaan tantangan yang dihadapi. Saudaraku semua, kita manusia memang ketika hidup ini tidak mungkin menjadi manusia yang hidupnya lurus-lurus saja. Satu ketika ada tantangan, ada ujian yang kita hadapi.
Nah, ketika Tuhan Yang Maha Esa memberikan ujian kepada kita, maka jangan cepat putus asa, jangan patah semangat. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan tantangan, justru itu adalah Allah sedang mendidik kita, sedang membimbing kita untuk menjadi manusia yang bermental kuat, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, lebih kokoh lagi, lebih semangat lagi. Tapi sebaliknya, kalau ketika kita menghadapi ujian, cobaan dan rintangan, kemudian kita menghadapinya dengan loyo, dengan patah semangat, dengan putus asa, maka tidak akan terbentuk menjadi manusia yang berkualitas. Saudaraku semua, hidup ini memang kita perlu banyak bersabar. Belajar bersabar itu setiap hari, ya. Ujiannya kadang-kadang datang tiba-tiba. Bisa saja sekarang ini kita sedang hidup berkecukupan, tapi tiba-tiba kehilangan materi, mungkin kena tipu, mungkin kena pencurian, mungkin kebakaran dan sebagainya. Ujian itu datang tiba-tiba yang mungkin kita tidak siap mental, akhirnya membuat kita patah semangat. Jadi saudara semua, kita harus terlatih untuk menghadapi ujian-ujian yang kita hadapi. Jadi manusia itu perlu semakin hari semakin banyak belajar, semakin banyak menggali ilmu agar terbentuk menjadi manusia yang berkualitas. Kalau saya contohkan misalnya ada pesepak bola, ada nama misalnya Cristiano Ronaldo atau misalnya Lionel Messi. Dua nama itu sudah sangat populer di kalangan kita. Apakah mereka itu mendapatkan prestasi dengan mudah saja? Ternyata tidak. Jadi Ronaldo, Lionel Messi dan mungkin para pemain lainnya menjadi pemain terkenal, menjadi pemain top dunia, menjadi pemain terbaik dunia. Justru dia harus melewati latihan, ujian yang lebih keras lagi dibanding pemain-pemain lain. Ya, jadi dia mungkin pemain lain ada sesi latihannya secara umum katakanlah 3-4 jam sehari, mungkin untuk menjadi prestasi, untuk menjadi pemain yang lebih baik lagi di antara mereka, mungkin dia harus menambah jam latihannya, atau mungkin latihannya lebih keras lagi sehingga prestasinya lebih baik. Namun katakanlah tahun ini dia sudah menjadi juara, tahun ini dia sudah menjadi pemain terbaik. Apakah tahun depan dia tidak latihan? Apakah tahun depan dia tidak mengikuti ujian-ujian lagi? Ternyata kalau tahun ini sudah berprestasi, tahun ini sudah menjadi juara, maka tahun depan harus latihan lebih keras lagi. Kenapa? Karena dia harus minimal mempertahankan prestasinya, atau dia harus mencapai prestasi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau sekarang ini kita sudah lulus dalam pendidikan tertentu, apakah belajarnya berhenti? Tentu harapannya adalah belajarnya terus ditingkatkan, walaupun mungkin pendidikan formal sudah selesai kita lalui. Saudaraku semua, misalnya ada dalam dunia bisnis lah, ada orang yang ketika dia memulai usaha kemudian mengalami kerugian, akhirnya tidak berlanjut usahanya, atau mungkin dia sudah berusaha berjalan beberapa tahun, ada siklus, ada kalanya orang itu untung, ada kalanya orang itu rugi, ya. Dan biasanya dalam Indonesia itu hal yang biasa, untung dan rugi resikonya. Tapi ketika dia mengalami kerugian, itu jangan lantas patah semangat, jangan lantas putus asa, jangan lantas berhenti berusaha. Tapi ketika dia ingin menjadi pengusaha yang baik, pengusaha yang tangguh, maka ketika dia mengalami kerugian, dia harus bisa bangkit lagi. Bagaimana caranya? Maka saat itu ketika dia mengalami kerugian, maka dia harus coba berevaluasi, mempelajari kerugian-kerugian itu, dari mana kerugian itu datang, atau apa sebabnya kerugian itu terjadi, sehingga
ketika dia sudah mempelajari, sudah mengevaluasi, maka dia harus bangkit lagi untuk berusaha lagi agar bisa menghadapi atau melanjutkan usahanya dan tidak jatuh di kedua kalinya. Jadi kalau misalnya saat ini rugi, saat ini jatuh, saat ini bangkrut, kemudian kalau tidak bangun lagi, tidak bangkit lagi, tidak berusaha lagi, ya tentu tidak akan mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Tapi kalau dia ketika menghadapi masalah, dia bangkit lagi, dia berusaha lagi, dia belajar lagi, maka insya Allah setelah dia bangkit lagi, dia sudah menemukan solusinya, maka dia akan menemukan kesuksesan di masa yang akan datang. Saudaraku semua, jadi sepanjang hidup ini, maka kita harus menikmati. Ada yang namanya ujian, ada yang namanya kesabaran dan sebagainya. Jadi tidak mungkin hidup kita ini lurus-lurus saja, maka pastinya hidup ini ada seninya, ada lika-likunya, ada perjuangan-perjuangan yang mesti kita alami, kita hadapi. Kalau ingin sukses, teruslah belajar, teruslah berlatih, teruslah menggali ilmu, sehingga semakin lama latihan kita semakin baik, semakin lama ilmu semakin banyak, maka ke depan semakin prestasi semakin baik. Tapi jangan lupa, ketika seseorang sudah punya prestasi yang tinggi, justru bukan tidak ada tantangan, justru tantangannya akan semakin besar. Ibarat pohon, ketika pohon itu semakin tinggi, semakin besar, maka anginnya semakin kuat. Demikian hanya kita manusia, ketika sudah punya kedudukan yang tinggi, sudah punya prestasi yang tinggi, jangan terlena, jangan mudah terbuai oleh bujuk rayu ujian-ujian yang sepele. Jadi prestasi yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih tinggi, ujiannya semakin banyak, dan itu tentu tetap membutuhkan mental yang semakin baik, ilmu yang semakin banyak, latihan yang semakin sungguh-sungguh. Saudaraku semua, demikian jumpa kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.